Ini udah kelihatan ya, Bang? Halo, Ban. Udah kelihatan ya? Udah lah, udah kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilal Abiu Fadil dan teman saya Heban Iqbar Idrisi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penentuan harga jual untuk tugas akhir kami atau UAS. Nah, yang pertama di sini ada table of content. Nah, yang pertama di sini ada hal-hal yang mempengaruhi harga jual, lalu ada metode penentuan harga jual, lalu ada manfaat biaya penuh. Nah, untuk hal-hal yang dapat mempengaruhi suatu harga, yang pertama ada biaya penuh untuk memproduksi produk atau jasa yang dapat diramalkan. Nah, untuk menentukan biaya penuh yang diperlukan dalam produksi produk atau jasa, perusahaan harus memperhitungkan berbagai elemen biaya yang dapat diramalkan. Berikut adalah langkah-langkah dan komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel, yang ketiga ada biaya semi variabel. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada biaya penuh. Di sini informasi batas bahwa penentuan harga jual. Nah, dengan menghitung biaya penuh yang dapat diramalkan, perusahaan dapat menetapkan harga jual minimum yang diperlukan untuk menghindari kerugian. Memastikan harga jual lebih tinggi dari biaya penuh adalah kunci untuk menjaga profitabilitas dan keberlanjutan bisnis. Nah, selanjutnya di sini ada aspek-aspek yang di luar biaya. Selera yang pertama ada selera konsumen, yang kedua ada demand and supply, yang ketiga ada jumlah pesaing yang memasuki pasar, yang keempat ada harga jual produk bersaing. Nah, artinya bila biaya penuh tidak boleh lebih besar dari harga jual supaya tidak menghasilkan kerugian. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat biaya penuh. Yang pertama ada mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan menghitung biaya penuh, perusahaan dapat memahami dengan jelas semua biaya yang terkait dengan produksi dan operasi. Ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi dan akurat. Biaya penuh memberikan dasar yang solid untuk mengevaluasi berbagai opsi bisnis, seperti mengembangkan produk baru, investasi dalam teknologi, atau perubahan dalam strategi pemasaran. Yang kedua ada mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Jika biaya penuh, harga jual di pasar produk tidak bisa masuk pasar. Nah, untuk evaluasi kelayakan pasar, dengan mengetahui biaya penuh, perusahaan dapat membandingkan biaya produksi dengan harga jual di pasar. Ini membantu dalam menentukan apakah produk layak untuk diluncurkan atau tidak. Untuk strategi pemasarannya, jika biaya penuh lebih besar daripada harga jual di pasar, perusahaan tahu bahwa masuki pasar tersebut tidak menguntungkan dan dapat menghindari kerugian. Begitupun sebaliknya, jika biaya penuh lebih rendah dari harga jual di pasar, perusahaan dapat dengan percaya diri memasuki pasar, mengetahui bahwa mereka memiliki peluang untuk menghasilkan keuntungan. Lalu ada penilaian kompetitifnya, mengetahui biaya penuh juga membantu perusahaan memahami bagaimana mereka dapat bersaing di pasar. Jika biaya produksi mereka lebih rendah daripada pesaing, mereka memiliki keunggulan kompetitif. Yang ketiga, yang terakhir ada memberi perlindungan dari kerugian. Nah, untuk penetapan harga yang tepat, menggunakan biaya penuh sebagai dasar untuk menetapkan harga jual, memastikan bahwa semua biaya produksi tertutup. Ini membantu dalam mencegah situasi di mana produk dijual di bawah biaya produksi yang akan menghasilkan kerugian. Lalu ada manajemen risikonya. Dengan memahami biaya penuh, perusahaan dapat lebih baik mengelola risiko keuangan. Mereka dapat membuat keputusan yang mencegah kerugian besar dan menjaga kesehatan finansial perusahaan. Lalu perencanaan keuangan yang lebih baik. Biaya penuh membantu dalam perencanaan anggaran dan proyeksi keuangan, memungkinkan perusahaan untuk merencanakan pengeluaran dan pendapatan dengan lebih akurat. Nah, untuk selanjutnya ada metode penentuan harga jual. Yang pertama ada harga jual normal atau manufaktur dan penjual jasa. Metode ini digunakan oleh perusahaan manufaktur dan penyedia jasa dalam kondisi normal.
tanpa mempertimbangkan pesanan khusus atau regulasi tertentu. Nah, untuk penentuan berdasarkan biayanya, harga jual dihitung dengan menambahkan margin laba yang diinginkan ke total biaya produksi. Untuk biaya tetapnya biaya yang tidak berubah terlepas dari volume produksi. Misalnya sewa pabrik dan gaji karyawan tetap. Nah, untuk biaya variabelnya biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi, misalnya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Untuk penentuan berdasarkan pasarnya, harga jual ditentukan berdasarkan harga pasar dan kompetitor. Untuk analisis kompetitornya menentukan harga berdasarkan harga yang ditawarkan oleh kompetitor untuk produk serupa. Untuk kondisi pasarnya mempertimbangkan permintaan dan penawaran di pasar. Yang kedua ada harga jual untuk pesanan khusus. Metode ini digunakan untuk pesanan yang berbeda dari produksi biasa, seringkali dengan volume besar atau spesifikasi khusus. Nah, harga berdasarkan biaya tambahannya menghitung biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memenuhi pesanan khusus dan menambahkan margin laba. Lalu ada biaya produksi tambahan, biaya yang dikeluarkan khusus untuk pesanan tersebut. Lalu ada analisis profitabilitas, memastikan bahwa pesanan tersebut memberikan keuntungan yang memadai meskipun dengan harga yang mungkin lebih rendah daripada harga normal. Yang ketiga ada harga jual dengan cost type contract. Nah, eh, metode ini sering digunakan dalam proyek-proyek besar atau kontrak pemerintah, di mana harga jual didasarkan pada biaya yang dikeluarkan dengan tambahan margin atau fee. Nah, di sini ada cost plus pricing, penentuan harga jual berdasarkan total biaya yang dikeluarkan ditambah dengan margin atau fee yang disepakati. Lalu ada direct cost-nya, biaya langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Lalu ada indirect cost, biaya tidak langsung seperti overhead pabrik. Lalu fee-nya ada margin laba yang ditambahkan ke total biaya. Nah, yang keempat itu ada harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur pemerintah. Metode ini berlaku untuk perusahaan yang operasinya diatur oleh pemerintah. Seringkali di industri yang sangat teratur seperti utilitas, transportasi publik, atau layanan kesehatan. Untuk regulasi tarif, pemerintah menentukan tarif atau harga jual berdasarkan regulasi tertentu. Untuk cost-based pricing-nya, harga jual ditentukan berdasarkan biaya yang dapat diterima menurut regulasi, ditambah margin yang diperbolehkan. Untuk ROI regulation-nya, pemerintah menentukan harga yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai tingkat pengembalian investasi yang wajar. Untuk pengawasan dan persetujuan harga harus disetujui oleh badan regulasi sebelum diterapkan. Nah, yang selanjutnya ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya yaitu contoh soal dari perhitungan harga jual normal. Soalnya yaitu PT Jaya Selalu memproduksi meja belajar. PT Jaya Selalu memproduksi meja belajar. Biaya produksi setiap meja terdiri dari pertama yaitu biaya bahan baku langsung sebesar Rp500.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp300.000, biaya overhead variabel sebesar Rp100.000, biaya overhead tetap sebesar Rp200.000. Perusahaan menetapkan markup sebesar 50% dari total biaya produksi untuk menentukan harga jual. Hitung harga jual normal per unit meja belajar tersebut. Next. Nah, dari pembahasan ini yaitu hitung total biaya produksi per unit terlebih dahulu. Yaitu total biaya produksi sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead variabel, ditambah biaya overhead tetap dan hasilnya yaitu sebesar 1.100.000. Kemudian hitung harga jual dengan markup 50%. Caranya yaitu markup sama dengan 50% dikali total biaya produksi. Hasilnya yaitu sebesar Rp550.000. Kemudian mencari harga jual normal yaitu dengan cara total biaya produksi ditambah markup yaitu Rp1.100.000 ditambah Rp550.000 jadinya hasilnya sebesar Rp1.650.000. Jadi harga jual normal per unit meja belajar adalah Rp1.650.000.
Next. Kemudian contoh soal dari perhitungan harga jual untuk pesanan khusus. PT Central Sport merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu olahraga. Rata-rata biaya produksi satu pasang sepatu olahraga adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar Rp80.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp50.000, biaya overhead variabel sebesar Rp30.000, biaya overhead tetap sebesar Rp20.000. Sehingga total biaya produksi satu pasang sepatu olahraga adalah Rp180.000. Perusahaan biasanya menjual sepatu olahraga dengan harga Rp250.000 per pasang. Namun perusahaan baru saja menerima tawaran pesanan khusus dari sebuah pelanggan besar untuk membeli 2.000 pasang sepatu olahraga dengan harga Rp200.000 per pasang. Next. Perusahaan memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi pesanan ini tanpa mengganggu produksi reguler. Biaya overhead tetap sudah ditutupi oleh produksi reguler. Jadi pesanan khusus hanya akan menambah biaya variabel. Nah, pertanyaannya yaitu yang pertama, berapa total biaya variabel untuk memproduksi 2.000 pasang sepatu olahraga untuk pesanan khusus ini? Kemudian yang kedua, berapa total pendapatan yang akan diterima dari pesanan khusus ini? Kemudian yang ketiga, berapa laba atau rugi yang akan diperoleh perusahaan dari pesanan khusus ini? Yang keempat, apakah perusahaan sebaiknya menerima atau menolak pesanan khusus ini? Jelaskan alasan Anda. Next, pembahasan. Nah, yang pertanyaan pertama yaitu total biaya variabel untuk memproduksi 2.000 pasang sepatu olahraga. Eh, mencari yang pertama mencari biaya variabel per pasang yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead variabel. Yaitu hasilnya sebesar Rp160.000. Kemudian mencari total biaya variabel untuk 2.000 pasang sepatu yaitu 160.000 dikali 2.000 pasang. Jadinya hasilnya sebesar Rp320 juta. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu total pendapatan dari pesanan khusus. Yang pertama mencari harga jual per pasang. Yang pertama harga jual per pasang Rp200.000. Kemudian mencari total pendapatan untuk 2.000 pasang sepatu, yaitu Rp200.000 dikali 2.000 pasang, yaitu sebesar Rp400 juta. Next. Kemudian yang ketiga yaitu laba atau rugi dari pesanan khusus. Total pendapatan Rp400.000, Rp400 juta, total biaya variabel Rp320 juta. Laba rugi, kemudian mencari laba rugi yaitu total pendapatan dikurangi total biaya variabel. Jadinya Rp400 juta dikurangi Rp320 juta, yaitu Rp80 juta. Kemudian keputusan. Pesanan khusus ini menghasilkan laba sebesar Rp80 juta. Karena perusahaan memiliki kapasitas produksi yang cukup dan tidak ada biaya tetap tambahan yang perlu ditanggung, menerima pesanan khusus ini akan memberikan kontribusi positif terhadap laba perusahaan. Selain itu, jika ada keuntungan strategis lain, misalnya hubungan jangka panjang dengan pelanggan, penetrasi pasar baru, atau utilisasi kapasitas yang lebih baik, maka hal ini akan menambah alasan untuk menerima pesanan ini. Next. Nah, berikutnya yaitu contoh soal dari perhitungan harga jual dengan cost tipe kontrak. PT Sukses Mandiri adalah perusahaan manufaktur yang baru saja menerima kontrak untuk memproduksi komponen khusus bagi sebuah perusahaan teknologi. Kontrak tersebut menggunakan metode cost tipe kontrak, di mana harga jual akhir akan ditentukan berdasarkan biaya yang dikeluarkan ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati. Rincian biaya yang dikeluarkan oleh PT Sukses Mandiri untuk menyelesaikan kontrak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku sebesar Rp500 juta. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp300 juta. Yang ketiga, biaya overhead pabrik sebesar Rp200 juta. Kontrak menyatakan bahwa perusahaan akan menerima keuntungan sebesar 15% dari total biaya produksi. Nah, pertanyaannya yang pertama, hitung total biaya produksi yang dikeluarkan oleh PT Sukses Mandiri. Yang kedua, hitung jumlah keuntungan yang akan diterima oleh PT Sukses Mandiri berdasarkan kontrak. Yang ketiga, tentukan harga jual yang akan ditagihkan kepada perusahaan teknologi tersebut. Next. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu total biaya produksi.
Total biaya produksi adalah jumlah dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, total biaya produksinya itu jadinya yaitu 500 juta rupiah ditambah 300 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah dan hasilnya yaitu 1 miliar rupiah. Kemudian pertanyaan yang kedua, jumlah keuntungannya. Keuntungan yang diterima dihitung berdasarkan persentase dari total biaya produksi. Nah, keuntungannya yaitu 15% dikali total biaya produksi. Hasilnya yaitu 150 juta rupiah. Kemudian harga jual. Harga jual adalah total biaya produksi ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Nah, harga jual ini total biaya produksi ditambah keuntungan. Yaitu 1 miliar ditambah 150 juta rupiah. Yaitu 1 miliar 150 juta rupiah. Next. Nah, berikutnya itu contoh soal dari perhitungan harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur pemerintah. Nah, PT Energi Nasional atau PTN adalah perusahaan yang menghasilkan listrik dan diatur oleh pemerintah. Untuk menentukan harga jual listrik, pemerintah menggunakan metode cost plus pricing, di mana harga jual ditentukan berdasarkan total biaya produksi ditambah dengan persentase keuntungan yang ditetapkan pemerintah. Berikut adalah data keuangan PTN untuk 1 tahun terakhir. Yang pertama, biaya tetap total sebesar 50 triliun rupiah. Biaya variabel per kWh Rp1.500, total produksi listrik 20 juta kWh, persentase keuntungan yang ditetapkan pemerintah 10%. Tentukan harga jual per kWh listrik yang dihasilkan oleh PT Energi Nasional. Next. Nah, yang pertama hitung total biaya produksi. Yaitu caranya biaya tetap total ditambah dalam kurung biaya variabel per kWh ditambah total produksi listrik. Yaitu 50 miliar ditambah 50 miliar ditambah Rp1.500 ditambah 20 juta kWh. Hasilnya yaitu 80 miliar rupiah. Kemudian hitung total biaya produksi per kWh. 80 miliar rupiah itu dari total biaya produksi dibagi total produksi listrik yaitu 20 juta kWh. Itu hasilnya Rp4.000. Kemudian hitung harga jual per kWh. Harga jual per kWh yaitu caranya total biaya produksi per kWh ditambah dalam kurung persentase keuntungan ditambah total biaya produksi per kWh, yaitu Rp4.000 ditambah dalam kurung 10% dikali Rp4.000 sama dengan Rp4.400.